Perkenalkan, nama saya Amalia Prinurida dan teman saya Setia Rahmanul Khalifah dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Prinurida, Setia Rahmanul Khalifah, Dinda Marita Rahma, dan Safira Nurfawiyah dari kelas PGSD 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan untuk melakukan observasi di tempat Ibu. Baik, saya akan memulai pertanyaannya. Pertama, apakah nama usaha ini? Nama usahanya Pelangi Sejati. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Asteria Hasya. Nomor 3, apa saja bidang usaha yang dikembangkan dalam usaha Ibu? Kain tenun sama turunannya, jadi craft, aneka craft dari tenun. Nomor 4, bagaimana sejarah berdirinya usaha kerajinan ini? Dari dulu kan ibu-ibu dusun kami kan emang pekerjaannya penenun. Tapi awalnya dulu tenun itu cuma tenun polos hitam yang cuma buat kalau habis itu ibu melahirkan buat istilahnya bungkung atau stakin buat ikat gitu. Terus lama kelamaan ada semacam kayak LSM itu turun ke sini dan ngasih ide gimana kalau dari yang polos itu kita bikin yang warna-warni, jadi kayak istilahnya kayak motif pelangi gitu. Terus dari situ dari situ kita bikin nggak cuma jadi stagen itu nggak cuma dibikin buat ikat pinggang, tapi berbagai macam craft dari tempat HP, tas, gelang, peci, segala macam craftnya. 2000 tanggal 19 Desember 2015 kita usaha ini berdiri, Pelangi Sejati. Nomor 5, bagaimana strategi pemasaran dari produk kerajinan ini? Kita lewat Instagram, Facebook, sama pameran-pameran dan dari mulut ke mulut. Nomor 6, apa saja kreativitas dari produk kerajinan ini? Yaitu tadi berbagai macam craft tadi, ada sal, gelang, tempat HP, dompet, tas-tas, dan peci gitu. Jadi motifnya banyak. Nomor 7, bagaimana spesifikasi dari produk kerajinan ini? Maksudnya gimana ya spesifikasinya? Kayak bahannya atau cara pembuatannya gitu. Ya kita kan emang craft tenun, jadi bahannya emang benar-benar bahan tenun. Terus kita bikin alatnya juga kita ATBM, alat tenun bukan mesin, jadi benar-benar manual. Selanjutnya nomor 8, berapa modal yang didapat dari usaha produk kerajinan ini? Pertama dulu modal ya? Ya. Ya kalau dulu pertama modal ya kurang lebih sekitar, kan kita kalau alat itu sebenarnya udah punya. Misalnya tiap rumah kan paling enggak udah ada alatnya, ya kurang lebih 10 jutaan lah gitu. Yang ke-9, berapa keuntungan yang didapat? Kalau ngitung keuntungan gimana ya, kan belum istilahnya dalam per bulan apa dalam apa ini? Per bulan. Per bulan. Kalau per bulan ya omset ya, jadi bukan keuntungan ya. Kalau omset ya kurang lebih mungkin sekitar 2 jutaan gitu ya. Tapi omset ya, kalau berarti kan omset itu masih kotor. Jadi kalau dibilang keuntungan ya paling enggak kurang lebih ya sekitar 500 sampai itu paling enggak sampai 1 juta lah dari itu yang. Yang nomor 10. Tapi sebelum pandemi ya, Mbak. Oh ya. Sebelum pandemi. Kalau yang pandemi ini berkurang? Sangat-sangat berkurang. Kan kita pameran-pameran juga udah enggak sama sekali tau. Paling-paling cuma pameran virtual dan sangat jauh. Kalau pameran virtual kan paling enggak cuma kayak online gitu, dan konsumennya juga kayaknya masih kalau ragu-ragu kalau cuma lewat virtual. Kalau kita offline kan istilahnya langsung bisa megang, langsung bisa lihat gitu, jadi sangat-sangat jauh sekali ya. Oke, selanjutnya apa saja hambatan yang dialami selama menjalankan usaha? Hambatannya apa ya, kalau mungkin dari segi pemasaran kita masih kurang maksimal, masih tergantung istilahnya cuma lewat itu, kita belum ke kayak Shopee, kayak ke gitu-gitu belum. Terus sama kalau di sini yang penenunnya regenerasinya nggak ada.
Jadi istilah udah tua-tua. Kalau mereka punya anak, istilahnya anaknya mungkin sekedar kalau masih sekolah masih apa mungkin lihat itu bisa apa mungkin. Tapi kalau udah lulus sekolah mereka paling-paling merantau atau kerja apa, jadi nggak meneruskan nenunnya itu. Yang kita takutin ya lama-lama musnah penenun gitu. Kemudian bagaimana solusinya? Ya solusinya mungkin ya lebih mengenalkan istilahnya tenun itu ke anak-anak kita gitu, ke generasi muda, biar mereka lebih menghargai, istilahnya mau melestarikan kebudayaan itu, istilahnya tradisi itu, biar nggak sampai musnah. Baik, yang terakhir, bagaimana motivasi berwirausaha yang dimiliki oleh Ibu sendiri? Motivasinya ya supaya inginnya kita makin berkembang, makin dikenal, istilahnya sampai nggak cuma di daerah sejajar, tapi ya sampai paling nggak sampai seluruh Indonesia gitu. Jadi terus lebih mengembangkan motif-motif yang kita punya, nggak cuma monoton itu aja gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Penelida dan teman saya Setia Rahmanul Khalifah. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya diberi tugas mata kuliah kewirausahaan untuk melakukan observasi di tempat Ibu. Saya akan mulai pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tahap-tahapan proses menenun? Tahap pertama itu ngeklos ya, ini karena untuk polos kita nanti ngeklos, terus dibikin satu klos-klosan ini sampai dengan jumlah 50. Setelah itu dipasang di sekiran. Tapi karena saya ini warna, jadi nggak ada proses ngeklosnya, langsung ini jadi pasang di sekiran. Setelah disekir itu dibikin motifnya, disekir, digulung ke yang namanya book. Setelah jadi lalu disambung di tenunan, baru ditenun menjadi kain staging. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu bisa awal mulanya bisa bisa menenun? Karena ibu saya punya tenunan ya, jadi karena ada alatnya dan sering bantu, jadi sering latihan, lama-lama bisa. Jadi nggak kayak pelatihan tapi dari warisan Ibu gitu ya? Jadi ya karena terbiasa dari ibu dulu, bisa sendiri gitu. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try.